Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini, Kimas Madit Asablengi. Iya. Malam ini kita mau cerita tentang Arya Penangsang, seorang yang kontroversi. Menurut Demak, Arya Penangsang itu pemberontak. Menurut orang-orang Jepang, orang-orang Cepu, Blora, orang-orang inian pesisir, Arya Penangsang itu seorang pahlawan. Ya namanya sejarah ya kayak gitu. Ada dua sisi, selalu ada dua sisi. Cerita tentang Arya Penangsang bakal diceritain sama Kimas. Dari gua segitu aja kali ya. Biar sisanya lu yang jelasin. Baik, Mat. Bismillahi. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Upaya. Arya Penangsang, Mat. Nama kecilnya itu Raden Ibrahim Haji. Raden Ibrahim Haji. Itu nanti ketika ia melihat ayahnya terbunuh, saat itu dia lari, Mat. Lari, kemudian ia nyelam ke dalam sungai. Dia nggak bisa berenang. Hanyut, kan? Hanyut nih Arya Penangsang, ya kan? Hanyut, ya dah, nyangkut ke akar pohon, ya kan? Pas nyangkut, ditemukan oleh Sunan Kudus. Maka pada saat itu dinamakanlah menjadi Arya Penangsang atau Arya Temangsang, Mat. Oke. Ini di daerah yang kita kemarin di cerita Joko Tingkir itu daerah yang lu bilang Demak atau ibarat kata Solo, Jogja dan sekitarnya, itu apa namanya berbanding terbalik, Mat, dengan Cepu, Blora, Bojonegoro, Rembang, Jipang, Inpanolan itu, Mat. Bahkan di daerah sana, Mat, pementasan ketoprak wayang todong itu ketika dia memintaskan Arya Penangsang, dia nggak berani. Itu entah itu ada apa atau bagaimana, kita nggak tahu, Mat. Itu. Namun dalam sejarah itu memang kita perlu membaca sejarah itu bukan dari satu sisi, karena sejarah itu tergantung siapa yang menulis dan siapa yang pemenangnya, kan gitu, Mat. Itu. Jalur Sisilah, Mat. Jalur Sisilah ini seperti yang kita tahu, ya kan, dia anak daripada Raden Kikin atau Pangeran Surowijoyo, atau juga boleh dibilang ketika ia meninggal pada saat itu oleh Jangku Ngilo, kan gitu kan, ditusuk oleh setan Kober, itu ini dinamakan Pangeran Sekar Sidoing Lepen, kan gitu. Pangeran yang gugur di muara sungai atau di airan sungai. Nah, ini ibunya ini adalah Retno Ayu Panggung, Mat, atau Putri Panggung, kan gitu kan. Nah, ini masih ada terah itu dari Bro Kertabumi. Gitu. Nah, nanti anak-anaknya, Mat, itu yang saya tahu dia menikah, ya kan, oleh anak daripada Singamangala. Singamangala ini anak daripada Prabu Surawesisa, yang kita bicarakan di Maulana Hasanuddin itu adalah adiknya Prabu Surasowan, kan gitu kan. Nah, ini dia punya anak namanya Retno Ayu Jati Balabar, Mat. Nah, ini dia punya nanti keturunannya itu yang kita tahu sekarang itu kalau boleh dibilang Bang Pitung, Mat. Tuh. Silsilahnya seperti itu, Niti Kusuma, kan gitu kan. Tuh. Nah, nanti juga ada Retno Ayu Merah, dan juga nanti keturunannya itu daripada Raden Nala Taruno Kusumo itu ada yang di Cimahi itu namanya Raden Tumpang, dan juga ada di Cigugur itu ada namanya Raden Nurhanim, kan gitu kan. Ini siapa? Raden iya Nurhanim. Iya, itu katanya dalam sejarah, kan gitu kan. Nah, ini itu sekilas daripada silsilah daripada Arya Penangsang gitu, Mat.
Bahkan nama jalan yang 1973 Trunojoyo tuh Mat, itu sebelum Trunojoyo itu mau dinamakan Area Penangsang. Itu yang sebelum Blok M tuh, SCBD yang sekarang. Itu situ Mat. Nah, banyak sekali kalau kita bicara area Penangsang itu Mat, tidak lepas daripada Kris. Hah? Kris. Oh, keris. Iya. Oh. Kris setan kober kan gitu kan. Dan juga yang kedua ini adalah kuda gagak rimang. Nah, gagak rimang ini di Blora sendiri itu ada namanya terminal gagak rimang. Bahkan radionya itu adalah radio gagak rimang kan gitu mah. Ini bahkan yang tadi lo bilang area Penangsang itu memang itu adalah toko idola di sana Mat. Tuh, di saat 15 Suro atau 15 Maulid Mat, itu diadakan gerbuk Suro pada saat itu Mat, 15 Muharram. Iya, pada zaman Demak, ketika Demak maju, Kadipaten Jipang itu juga udah maju, makmur. Iya. Itu Ya kan gitu. Makanya ada yang bilang Demak khawatir juga sama Jipang. tuh. Ya kan? Karena ya khawatir lah. Cuma awal bermulanya itu kan dari dikatakan di Babat Tanah Jawi atau Damar Sasangka Mat, kan gitu kan. Atau naskah-naskah itu kan berawal daripada pembunuhan oleh ayahandanya. Kan gitu. Itu Pangeran Sekar Sidoing Lepon kan gitu kan. Ini Mat. Bahkan area Penangsang ini dalam sejarah itu dicatatkan jadi Raja Demak kelima Mat. Iya. Itu. Setelah Raden Patah wafat, kan digantiin sama Pati Yunus ya? Pati Yunus itu menderita penyakit, bahkan Iya, nggak lama. nggak lama setelah itu ia berperang melawan Portugis. Pada saat kita ceritakan di Fathahillah, ia meninggal 1521 Iya, kan setelah Pati Yunus wafat kan akhirnya baru muncul ya. Ibarat kata Prahara. bahasanya perebutan kekuasaan Prahara. antara Sultan Trenggono sama Raden Kikin. Ya. Tuh, Yang akhirnya nanti Raden Kikin terbunuh katanya tuh, atas prakarsa Sunan Prowoto, Betul. anak Sultan Trenggono. betul, Kan gitu kan ceritanya betul, ya. iya, Cuman setelah itu kan Sultan Trenggono juga santai ke area Penangsang. bahkan saat itu ditanya Mat, Sultan Trenggono oleh area Penangsang ini itu apakah bagaimana terjadinya wafatnya Ayahanda. ayahanda. Maka Sultan Trenggono bilang, saya tidak tahu menahu soal itu, maafkan paman kamu. Itu situ Mat. Ya, jadi ada yang bilang perebutan kekuasaan antara Sultan Trenggono sama Raden Kikin. Ada yang bilang juga Sultan Trenggono sama Raden Kikin itu begini, Dit, saling mencintai. Betul, Jadi bahkan nggak mungkin. Jadi ada yang bilang nggak mungkin terjadi perebutan kekuasaan antara Sultan Trenggono sama Raden Kikin. betul. Bahkan Sultan Trenggono itu selalu dia pernah berkata Mat kepada anaknya ini dan juga masyarakat luas pada saat itu, rakyatnya, Raden Kikin itu apa atau Pangeran Surowiyoto ini kan itu. Ini apa yang dibilang Asru ibadah hero. Dia ini orang yang giat beribadah. Kan gitu kan. Apalagi pada saat itu syaratnya tan surat kan gitu. Sholatnya itu dijaga benar-benar. Sholatnya itu ya 5 waktu kan gitu. Tetap ingemu syarat kan gitu kan. Dia tetap apa namanya? Orang-orang syariat mah tidak menyeleweng daripada menjalankan syariat. Itu yang dibilang oleh Sultan Trenggono. Itu Mat, situ. Jadi kalau bahasanya rebutan kekuasaan, kayaknya buat orang-orang yang macam kayak gitu kurang pas. Kurang pas. Bahkan kalau boleh saya sebut, area Penangsang ini ya sang raja wali dari tanah Jawa, Demak, Jipang Mat. Itu. Karena kenapa? Bahkan ya itu Mat yang tadi. Nanti kita bercerita lebih jauh ya kan tentang daripada bahkan
tentang daripada Arya Penangsang ini, Mat. Bahkan di adat pengantin Jawa itu di kerisnya tuh, Mat. Iya. Itu kan diuntai daripada melati, kan gitu. Itu bermakna apa? Surodiro, Joyo, Ningrat, Lebur, Naning, Pangestu, kan gitu, Mat. Tuh. Iya, benar. Iya. Artinya apa, Mat? Surodiro, Joyo, Ningrat, Lebur, Dening, Pangestu, kan gitu kan. Artinya apa? Kekuasaan dan kejayaan dan kekuasaan itu sebesar apapun, kan gitu, Mat. Apabila digunakan untuk kesesatan, ia akan kalah, Mat. Itu oleh kebijaksanaan dan pemaaf. Itu. Kekuatan, kejayaan sebesar apapun, ya kan? Apabila digunakan untuk kesesatan, Mat, itu akan kalah dengan orang yang bijaksana dan pemaaf. Itu yang diajarkan oleh Ki Juru Mertani pada saat itu, yang menjadi sekarang adat daripada Jawa di pernikahan, kan gitu. Gitu. Nah, kita berbicara tentang Arya Penangsang, Mat, pasti kita berbicara tentang keris Setan Kober. Itu keris Setan Kober ini sebenarnya bukan namanya keris Setan Kober, Mat, tapi keris Setan Kober Sambat. Artinya ketika dia inian langsung mati, langsung disambat, langsung mati itu. Bahkan kalau kita berbicara keris, Mat, ya kan, ini keris ini dulu namanya ada itu keris Ken Arok, Mat. Keris Ken Arok ini sama dengan keris yang dipakai oleh Arya Penangsang. Tuh. Keris Ken Arok ini dia itu memakan apa namanya? Korban 7 orang. Pastilah haus darah, kan gitu kan. Kalau orang-orang mitosnya kan seperti itu. Keris itu pasti haus darah, kan gitu kan. Nah, di Ken Arok ini pun ya kan ada namanya keris Empuk Gandring pada saat itu, maka ada namanya korbannya apa siapa? Empuk Gandring. Aku tunggul amat tung, Mat. Ya kan? Terus ibarat kata Tumenggung Kebo Ijo, Ken Arok, prajuritnya. Terus Raja Muda Anaspati, dan satu lagi itu adalah namanya Toh Jaya. Nah, keris Setan Kober itu pun memakan korban 7, Mat. Itu. Yang pertama itu adalah Adipati Cirebon Dirgantara. Itu loh. Nah, yang kedua ini Sunan Prawoto. Istrinya Pangeran Hadiri. Iya kan? Terus apa namanya? Arya Penangsang, Pangeran Sekar Sidoan Lepen dan istrinya, Mat. Itu. 7 orang. Ya, nama Arya Penangsang tenar, bahasanya tenar itu kan pas Sultan Trenggono wafat. Bahasa Demak, Arya Penangsang itu bikin huru hara, bikin pemberontakan, pengen ngambil alih kekuasaan. Betul. Ya kan, dengan bunuhin saingannya. Betul. Bahasa orang pesisir, Arya Penangsang itu cuman minta haknya karena dia yang berhak atas tahta Demak. Betul. Karena orang tuanya itu dibunuh. Iya, seandainya betul. Orang tuanya nggak dibunuh, tahta Demak itu pasti jatuh ke Arya Penangsang. Betul. Makanya dia memperjuangkan hak-haknya. Itu. Dan dianggap sebagai pahlawan akhirnya sama orang pesisir. Betul. Ya kan? Cuma yang tadi lu bilang, sejarah itu kan nggak pasti, Man. Gitu. Apapun yang tadi lu bilang, ya kan, dia mau mewarisi haknya. Yang tadi lu bilang pertama itu bener, Man. Antara Sultan Trenggono dengan Raden Kikin ini ya saling mengasihi, gitu loh. Nah, cuman yang terjadi ketika Sultan Trenggono wafat, perebutan huru hara itu, ya kan, bahkan di Jipang Panolan ini terkenal dengan pasukan sorengnya, Man. Gitu loh, pasukan soreng ini yang nanti, ya kan, Soreng Rangkut itu nanti dia bertugas untuk membunuh Sunan Prawoto, kan gitu. Nanti ada 4 orang lagi, itu ada namanya Soreng Singaparna, Soreng Pati, Soreng Setru, sama Soreng Jaya itu bertugas untuk membunuh Hadiwijaya saat lagi tidur, kan gitu. Nah, yang terakhir adalah Soreng Rama,
yang apa namanya bertugas untuk membunuh Pangeran Hadirin, kan gitu, Pangeran Hadirin, Iya. suami dari Karunia Mat. Ini saya rasa, ya kan, kalau kita berbicara tentang series Ketan Sober ini, itu kenapa kok bisa hilang? Itu yang terpenting. Ini yang jadi perhatian buat saya sebenarnya, kan gitu kan, Mat. Iya kan? Nah, saya menduga, bahkan saat itu, Mat, saya menduga apa? Ini bukan perbuatan daripada Arya Penangsang, tapi perbuatan daripada siapa? Anak buahnya, naya-naya perajanya, orang-orang bawahannya itu. Nah, kalau kita berbicara Penangsang, pasti kita berbicara tentang budaya yang gagah berani, Mas. Gagah Krimang namanya. Nah, Gagah Krimang ini sebenarnya itu ada cerita, ya kan? Bahkan kita tahu, ya kan, radio di Blora Riot ada namanya Gagah Krimang. Patungnya aja itu Gagah Krimang. Nah, Gagah Krimang ini, Mat, setahu saya itu ada di zaman Ronggolawe. Ronggolawe itu gagaknya namanya juga kudanya itu Gagah Krimang. Yang kedua ini ya punya Arya Penangsang. Nah, Gagah Krimang ini, Mat, ceritanya itu asal usulnya adalah daripada Krimang dan Siman berkelahi gara-gara Rowoswari. Itu adalah perempuan yang cantik jelita pada saat itu. Gitu. Nah, ini Riman ini anak daripada jatuhnya Soreng Pati. Soreng Pati ini adalah jatuhnya penggede di desa Kasiman. Kan gitu. Nah, si jatuhnya si Siman ini adalah anak daripada Soreng Rangkut. Penggede di desa siapa? Samping, kan gitu. Mereka ini adalah murid daripada Ki Gede Sanuariman. Nah, ketika si Siman berhasil mengarahkan si Riman, maka kudanya itu jatuhnya meninggalkan si Riman ke hutan. Nah, ketika itu adalah Arya Penangsang di situ, Mas. Dan dia menemukan, dia mencari-cari ini kuda siapa. Nah, pada saat itu bertemulah dengan si Soreng Pati dan Soreng Rangkut pada saat itu. Maka dinamakan Gagak. Gagak itu karena bulunya pada hitam, Mas. Nah, Rimang ini adalah orang yang anak yang terbunuh ini, anak daripada Soreng Pati. Itu asal usul daripada Gagak Rimang. Nah, yang perlu kita tahu, Mat, ya kan, itu di saat ada namanya di situ adalah kutukan Tuah Raja Kalacakra, Mat. Nah, di saat yang tadi saya bilangkan itu, ketika Joko Tingkir itu tidur, ya kan, Kiai Setan Kober ini dipegang oleh apa namanya Soreng Singaparna, Pati, ya kan, Setru dan Jaya ini untuk membunuh Joko Tingkir yang sedang tidur, maka itu tidak berhasil, kan gitu. Karena apa? Karena pada saat itu ya nggak kenapa-napa Joko Tingkir itu. Nah, saat itulah, ya kan, keris daripada Joko Tingkir, keris Carubuk, Mat, namanya itu keluar. Nah, ketika itu dikasihlah hadiah, dikasihlah, ya kan, uang untuk mengembalikan, ya kan, 4 orang yang ingin membunuh Joko Tingkir ini ke Jepang, ke Kudus itu. Nah, ketika dibalikan ke Kudus, Mat, itu ada namanya Masjid Jepang, Mat. Masjid Jepang, Masjid Al-Makmur. Kan ada tuh yang di Kudus. Itu katanya kan ada 3. Yang setahu saya ada 3 mitos jatuhnya Kediri, Kudus, Bojonegoro. Nah, ketika jatuhnya pemimpin yang ke sana, presiden atau siapapun, Mat, yang ke sana itu pasti basar lengser, kan gitu kan. Itu mitos yang dipercaya sampai sekarang, kan gitu kan. Nah, ketika ini, Mat, itu di dalam cerita Babat Tanah Jawi Denda Merasa Sangka, itu Sunan Kudus ini apa namanya menyediakan tuah, Mat, di kursi. Nah, ini yang hebatnya Jaka Tingkir ini tidak terkena. Nah, ketika dikembalikan keris Setan Kober kepada siapa namanya Arya Penangsang ini, Mat, Arya Penangsang yang duduk, maka ia kena kutukan daripada Tuah Raja
Kalacakra. Itu diceritakan seperti itu. Dan anehnya dia untuk berobat itu dia harus puasa 40 hari. Tuh. Di mana? Di Sendang Bulusan. Desa Gerobokan. Gitu, Mas. Cuman kan lucu gitu ya. Ya, itu jadi salah satu alasan kenapa Arya Penangsang kalah dari Jakatingkir. Betul. Karena dia dudukin raja. Raja Kalacakra. Iya. Makanya iya kalah. Salah satu alasannya itu. Itu. Cuman sekarang kita bahas kepemimpinan Jipang, Arya Penangsang, Dit. Waktu Sultan Trenggono, Jipang udah maju, Udah maju, makmur. makmur. Kehidupan di Jipang tuh, di pesisir makmur. Demak. Itu yang dibahas, Dit. Arya Penangsang nyebarin Islam gak sih bahasanya gitu? Itu yang tadi dibilang ibarat kata masjid di Jipang itu ya, itu bangunan Arya Penangsang. Iya, maksudnya kan kita tahu, cuman kebanyakan orang tahu Arya Penangsang ya pemberontak. Kita tahu cuman Arya Penangsang pemberontak Demak. Kita nggak tahu Arya Penangsang, sisi Arya Penangsang sebagai, oh dia ternyata mau balik, ternyata dia pemimpin yang bagus. Itu kan kita nggak tahu. Itu lu ceritain maksud gua. Iya, kalau diceritain ya, karena jatuhnya yang di babatan aja seperti itu juga, Mas. Gitu. Cuman yang pengetahuan saya ketika Arya Jipang memimpin menjadi Adipati Jipang Impanolan itu, Mas, itu ya yang tadi lu bilang, rakyatnya subur, rakyatnya itu makmur. Ya kan Betul. ada yang bilang Arya Penangsang itu emosinya meledak-ledak, gampang marah dia. Kayak gitu. Jadi, itu bener gak sih gitu? Itu ibarat kata bukan itu mulai, Mas. Tepat di 40 hari, Mas. Ya kan? Pada saat kita cerita di Jakatingkir itu kan, itu Ki Juru Mertani itu memotong telinga daripada tukang rumputnya Gagak Rimang. Itu. Maka digebraklah meja pada saat itu, Mas. Ini tinggal sehari lagi nih. Dua kutukan itu Raja Kalacakra itu selesai, ya kan? Itu digebrak, Mas. Dar, ya dah. Piring pecah. Iya. Saat itu. Nah, piring yang pecah ini itu ada di namanya pariwisata, museum pariwisatanya Demak, Mas. Itu ada. Itu piring pecahnya daripada Arya Penangsang ini saat itu. Nah, ketika itu, Mat, yang salah daripada Arya Penangsang ini karena memang setan Kober ini dahsyat, Mat, ibarat kata apa namanya? Bertuah. Hawanya tuahnya ini sangat dahsyat, daya magisnya sangat dahsyat, Mat. Saat itu ya girang dia pada saat marah. Karena kenapa? Wah, gua ada darah nih, begini nih, gua harus haus darah nih, begini kan gitu kan. Maka disiapkanlah kudanya, Mat, pada saat itu. Tanpa memperhatikan jatuhnya itu, tanpa memperhatikan kondisi daripada kuda itu. Gagak Rimang pada saat itu. Nah, ia menyeberangi apa? Bengawan Sore, Mat, atau Sungai Lusi pada saat itu. Nyebrang, Mat. Udah sendiri nih. Bayangin. Itu pasukan daripada Pajang pada saat itu bergelombolan saat itu. Kalah. Cuman yang herannya dia nggak gunain keris. Itu. Ya kan? Namun kecerdikan daripada Ki Juru Mertani pada saat itu, Ki Pemanahan pada saat itu dia Danang Sutawijaya, Mat, yang kita ceritakan Pandeman Setopati itu, dia apa, Mat? Menunggangi kuda betina yang sangat cantik kan gitu kan. Maka pada saat itu birahinya jadi Gagak Rimang itu birahinya itu wah meledak-ledak, Mat, susah ditunggangi. Nah saat itu tombak daripada Kiai Pleret, Mat, saat ia tidak bisa mengendalikan Gagak Rimang yang sangat birahi itu, ya kan, tusuk, Mat, dar, bolong dah tuh. Ya kan, tombak masih di sini nih, bolong. Tapi pas saat bolong, Mat, itu apa yang dilakukan daripada Arya Penangsang pada saat itu? Dia menancapkan ususnya terburai itu, Mat.
dia menancapkan keris di usus yang terbuai itu, dililitkan tuh Mat, pakai keris. Itu Danang Sutawijaya pada saat itu takut Mat, takut karena kesaktian daripada Arya Jipang ini, takut tuh. Nah, Danang Sutawijaya dalam beberapa naskah juga dia menceritakan apa Mat pada saat itu dia menanyakan siapa pembunuh Sunan Prawoto tuh. Maka ya kan, Arya Penangsang ini bukan saya, menurut saya seperti itu Mat, ya kan. Nah ini keris Mat yang tadi di sini nih, ada yang inian ketika itu Ki Ageng Pemanahan ini turun untuk membantu anaknya, kan itu dicekek Mat. Itu Danang Sutawijaya dalam cerita naskah dicekek, udah mau mati, cekek, ya kan. Ki Ageng Pemanahan ini apa saat itu? Udah bunuh aja, ada yang seperti itu. Ada yang bilang melemparkan apa namanya penyakit kusta Mat. Darah kusta itu, penyakitnya dilemparkan ke Arya Penangsang. Ada juga yang bilang itu ke Juru Mertani. Lu berani anak kecil kan gitu kan. Begini kan gitu. Maka pada saat itu tanpa pikir panjang dan refleks, setan Kober ini keluar, cabut, terbuailah di khususnya itu. Maka saat itu Gagak Limang lah yang mengantarkan kepergian daripada Arya Penangsang. Itu di situ. Cuma versi saya itu Arya Penangsang ini, sang Raja Wali ini selalu saya bilang pahlawan. Karena kenapa? Dia membela tanahnya sendiri, tanah Jipang sendiri. Karena kenapa? Yang disakiti itu adalah Gagak Limang, kuda kesayangannya. Dia menyakiti orang, hewan dicintai, berarti dia menyakiti dia juga. Yang berhubungan dengan Gagak Limang berarti berhubungan dengan saya juga, itu Mas. Maka pada saat itu dia membela haknya, ibarat kata itu untuk turun bertempur, ya kan. Kalau diceritakan dalam Babat kan tantangan daripada Jaka Tingkir kan gitu kan. Dalam suratnya seperti itu. Banci lo begini-begini, dalam suratnya kan seperti itu dalam Babat dan naskah-naskah kuno kan seperti itu. Cuma saya sekali lagi berpikir, karena kenapa Mat? Nih, ya kan, ini si Arya Penangsang ini membela Gagak Limang ini. Karena kenapa Gagak Limang ini yang biasa ngasih rumput ini disakiti gitu. Oke. Jadi bisa dibilang pahlawan, bisa dibilang pemberontak. Tergantung dari mana kita melihat sisinya. Tergantung kita dengar ceritanya yang mana gitu ya. Bahkan Ki Juru Mertani dan Danang Sutawijaya itu ketika Danang Sutawijaya menikah dengan Roro Wurid pada saat itu menggunakan adat ini, mengalungkan keris. Cuman ada lagi cerita yang bilang Arya Penangsang itu sebenarnya nggak mati terbunuh gitu. Ada itu, menurut ibarat kata naskah-naskah dari Palembang. Iya kan, akhirnya gitu. Cuma ketika ia marah-marah Mat, ya kan, itu di meja makan, itu Arya Mataram itu adik lain ibu, ibarat kata adiknya juga, itu bilang udah Kakang, jangan diperjelas. Kalau kata bahasa Sun Gokong apa? Jangan guru, dia itu siluman. Padahal udah dibilang gitu Arya Mataram, ya kan. Maka pada saat itu Arya Penangsang apa jawabannya pada saat itu? Sudah, Dimas pulang saja ke Palembang, ya kan. Teruskanlah ibarat kata keturunan kita Pangeran Sekar-Sidolipan di sana. Karena di Palembang itu nanti dia bertemu dengan Gede Suro. Yang sini kan Raden Ketip kan gitu kan. Raden Ketip ini kan anak dari Pangeran Surodadijo. Bang Surodadijo ini anak daripada Raden Kusen kan gitu kan. Itu mah. Jadi ya kan, Arya Mataram ini Palembang.
Jadi yang dikata ke Palembang itu area Mataram, Area bukan Mataram. area Penangsang. Bukan area Penangsang. Tuh. Dan keris-kerisnya kan katanya dibawa ke Palembang. Dia boyong beserta keluarga. Beserta keluarga. Bahkan pada saat terbunuh itu ada laporan, itu ia menangis. Menangis lah Itu. adeknya. Iya menangis itu. Cuma apapun yang terjadi dalam sejarah, karena jatuhnya kita tidak sejaman dan sejarah-sejarah itu berasal dari Mendes Pito, Tommy Pires, dan orang-orang ibarat kata yang menulis itu ya tidak berkeyakinan sama Mat dengan kita. Boleh jadi seperti ini Mat, ya kan? Pada saat itu yang saya bilang itu agama Islam itu susah untuk menyiarkannya Mat pada saat itu. Kalau nggak mati ya sakit pada saat itu kan. Nah ini makanya kalau perebutan tahta seperti ini saya berpikir keras, ya kan? Ini saya bilang itu adalah pembelokan daripada sejarah. Karena kenapa? Ya kan? Agama Islam pada saat itu ya baru dikenal oleh masyarakat luas. Itu. Situ mah. Iya kali, nggak tahu gua. Iya. Jadi kan seolah-olah orang tidak boleh, ya kan, memahami syariat. Seolah-olah orang tidak boleh memahami tasawuf, kan gitu kan. Karena kenapa Mat Sunan Kudus, ya kan, diceritakan oleh Babat itu, ya kan, itu ya jelek aja. Jadi waktu itu mungkin ada ibarat kata pertempuran antara Islam putihan sama Islam abangan. Itu kalau saya bilang sih rekayasa itu. Islam putihan itu Sunan Kudus. Iya. Termasuk Islam putihan. Iya. Islam abangan itu Sunan Kalijaga. Sunan Kudus itu gurunya Arya Penangsang. Sunan Kalijaga itu gurunya Jaka Tingkir. Jaka Tingkir. Jadi ada bahasanya perang dingin lah antara putihan sama abangan. Itu Mat, seperti yang saya bilang tadi. Jadi orang-orang itu di saat ini mereka tidak boleh memahami syariat terlalu dalam. Karena jatuhnya Sunan Kudus ini dibelokkan dalam sejarah. Tapi di kota Kudus ini Mas, dia dikenal dengan Waliul Amri. Kan gitu kan. Nah, ini ada lagi orang tidak boleh memahami tasawuf, Mas. Iya kan? Syekh Siti Jenar. Kan gitu kan, guru daripada Sunan Kalijaga kan gitu kan. Ini dua unsur ini, putihan nama agama ini, kenapa tidak boleh disiarkan? Itu yang jadi persoalan di Babat, karena penghitaman sejarah seperti itu. Ya, coba lu pikir Mat, ya kan, Sunan Kudus yang begitu taat, ya kan, yang begitu ibarat kata syariatnya mumpuni, kan gitu. Dia tega membilang kepada Sunan Prawot, kepada Arya Penangsang, itu yang ngebunuh Sunan Prawoto, kan bahaya Mat orang kayak gitu, nggak mungkin, iya kan? Padahal dia ahli fikih kan gitu, padahal dia ahli syariat pada saat itu Mas. Itu yang saya berpikir keras seperti itu. Pembelokan sejarah seperti ibarat kata kalau kita lihat di luar itu ada nama suku Indian Amerika Mat, kan gitu, yang dibelokkan sejarah pada saat itu. Wah orang-orang. Emang dia beloknya kemana sih, Dit? Beloknya kemana? Belok kanan, masih sen kiri. itu jatuhnya. Itu. Jadi jatuhnya ya, ketika kita membaca sejarah ya, seharusnya ya kita berpikir jangan sampai ya doktrin-doktrin seperti ini ya muncul lagi. Itu doang sih. Tapi emang ada. Yang kayak gitu emang udah lazim deh. Ketika muncul satu kerajaan itu pasti ada pertempuran, bahasanya pertempuran ya, antara zaman dulu sampai sekarang tetap ada. Anggaplah syariat dan thorikot hakikat itu kan selalu zaman dulu ketika Islam baru ada di sini kan rame. Yang thorikot itu anggap atau digambarin dengan Siti Jenar. Itu. Orang-orang hakikat itu Siti Jenar. Yang syariat itu ramuan Sunan Kudus, misalkan Sunan Giri. Iya emang begitu maksud gua. Iya, maksudnya begitu, Mat. Jadi kan kalau kita berbicara tentang apapun itu, Mat. Sekarang kita lihat,
ya kan, Sunan Kudus, ya kan, dalam cerita yang kita ceritakan itu dia membunuh, bukan membunuh sih, dia meminta Ki Ageng Sumanggung untuk bunuh diri kan gitu kan, yang kita ceritakan kan gitu kan, dia untuk membuktikan ilmu, ya kan, Majroning Urip kan gitu kan, Urip Majroning Pati kan gitu kan, Sajroning Urip Sajroning Pati kan gitu kan. Nah itu habis dibunuh dia pergi kan, coba lu berpikir keras Mat. Itu sepertinya sih iya, kalau logika saya sih ya mungkin itu doang, kalau logika saya itu doang. Terus lagi ya kan, dia berpikir tuah kala cakra, ya kan, ya kan, jatuhnya kutukan lah, di ibarat kata itu mantra-mantra diduduk begini, wah ya kan, ntar kedikdayaan lu hancur, ntar nilai lu hancur, ya kan. Ya maksud ibarat kata seorang guru agama, seorang ilmu syariat itu jatuhnya ya kan tega mendoakan orang muslim yang sama-sama Tuhannya tuh Allah juga. Ya, nggak Itu. tahu kalau gue nggak Iya. tahu. Gue mau bilang namanya orang ya gue nggak tahu. Iya. Karena jatuhnya emang kita nggak sejaman Nah, gitu doang. jadi emang dicerita begitu. Sunan Cuma jadi Kudus, begitu. sosok Sunan Kudus itu begitu. Sunan Kudus begitu. Bukannya Yang kita ntar membenarkan. setelah Arya Penangsang dia juga masih di area Pangiri. Itu Sunan Kudus Itu juga. yang Aryo Pangiri. Nah, Cuma yang anehnya ketika kita bicara tentang Pangeran Benowo di Aryo Pangiri itu, Mas, ketika sidang pada saat itu, ya kan, Ki Mas Yulomarto, ya itu tidak ada pembahasan tentang dari mana Sunan Prawoto ini. Yang dibahas itu bagaimana nanti ada perang saudara seperti perang Pregrek, Wikramawardhana itu. Tuh. Tuh. kita balik lagi ke Arya Penangsang. Emang udah rapi? Belum. Ya udah Arya Penangsang, kita kejauhan ke sono-sono. Iya itu, iya terakhir ya, ketika, iya kan, maka pada saat itu ya, ketika apa namanya sudah terpojok, iya kan, maka ya kerisnya itu ya Iya. mengurai pada ususnya sendiri, akhirnya Iya. meninggal. Iya, Arya Penangsang itu lupa kalau ususnya itu dilibetin di keris Itu. gitu. Berarti Arya Penangsang itu sosok pemimpin yang hebat karena kadipatennya itu maju. Maju. Selain pemimpinnya hebat, dia juga sebagai tokoh penyebar agama Islam. Betul. Tetap dia sebagai tokoh penyebar agama Betul. Islam. Gitu. Makanya orang-orang pesisir nganggap Arya Penangsang ya pahlawan gitu. Iya. Karena dia membela hak-hak yang harus dibela. Iya. Sedangkan Demak anggap dia ya pemberontak karena bikin huru-hara. Betul. Iya, jatuhnya tuh Mas. Iya cuma ya lu doang Mat yang keren. Kok gua? Iya. Ya orang Cepu aja bisa mitosnya Gunung Lawu aja bisa. Ngapain jadi? Jadi kalau kita bicara mitos ya kan, itu kan yang ketika itu kan apa kata ke Juru Mertani pada saat itu Mat, ya kan? Kita lihat nih, ya kan? Sore-sore nih, siapa yang nyebrang Bengawan Sore dulu Sungai Rusi Mat? Itu yang kalah. Iya. Kan gitu. Maka pada saat itu karena amarahnya Iya. Arya Penangsang itu ya kan, dengan gagak rimang itu, ya deh, dia duluan tuh yang nyemplung, maka dia kalah. Maka gembira ke Juru Mertani pada situ ada motivasi semangat. Dan ketika terpojok Setawijaya yang tadi saya jelasin, Setawijaya terpojok, ya kan, Setawijaya udah takut pada saat itu. Cuma sekali lagi yang tadi lu bilang, karena lupa. Lu, iya. Tuh. Mm-mm. Karena lupa itu Mas, itu. Ya pokoknya sejarah kayak gitu modelannya ya. Karena kan ya kalau boleh dibilang itu ya ada 3 kota lah, ya kan, Kediri, Bojonegoro, sama Kudus. Tuh. Itu yang presiden yang nggak berani sana. Mm-mm. Tuh. Mitos-mitos seperti itu, entah itu benar, ya tergantung pada keyakinan para penonton. Nah, nggak Itu. punya rokok kan? Udah habis kan rokoknya?
Oh, Gora yang ngabisin. Udah nih, ada lagi gak Arya Penangsang? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Jadi intinya apaan sih video kita tentang Arya Penangsang? Ya sebenarnya sih bukan intinya, Mat. Ya sebenarnya nggak ada. Ya cuman kita berusaha untuk objektif lah menilai sejarah. Tuh, seperti ibarat kata Rahwana dengan Sinta lah. Kan gitu. Jatuhnya Rahwana itu kan dikatakan kan, wah bengis nih begini-begini karena kalah dengan pasukan dari Kekinda pada saat itu kan, ya kan, maka dilihatlah dengan bengis Mat pada saat itu. Ya padahal kan Rahwana ini kan kalau boleh dibilang kalau membuat selingkuh tuh Mat di Rahwana, ya kan. Karena kenapa ya kan? Sinta itu jatuhnya 3 kali ganti nama, udah apalah kan gitu kan. Itu masih tetap dia mencintai Sinta kan gitu. Berarti dia bukan cinta terhadap namanya, tapi jatnya. Yo, gaya bang. Cuman gue bingung. Itu mati ya. Sampai ibarat kata itu diculik 12 tahun, Mat. 12 tahun diculik tuh Sinta sama si Rahwana, ya kan? Coba lu pikir, nggak diapa-apain tuh Sinta. Iya Rahwana si Rama ya bingung. Kalau emang nggak diapa-apain, kalau kamu masih suci, nyebur ke api. Si Sinta nyebur ke api. Gitu. Iya maksudnya ibarat kata pembelokan sejarah ini bagaimana ibarat kata Rahwana aja yang tinggal di Alengka yang kita tahu dalam sejarah itu seperti itu hidup negeri makmur, kok bisa-bisanya dikatakan seperti itu. Oh gitu maksudnya. Ya seperti area Penangsang gitu dalam ibarat kata Kabupaten Cepu, Blora, ikan Jipang, Pangolan, Rembang kan gitu kan. Itu mereka adalah orang-orang yang dihormati, tokoh-tokoh yang dianggap itu ya dia berjasa bagi daerahnya itu. Bahkan tidak ada yang berani mementaskan ketoprak area Penangsang karena takut ya kan berlainan dengan cerita yang ada. Karena kita blow on. Ya, jadi kalau cerita kita miring emang namanya juga sableng. Iya. Iya. Ya cuman yang pasti area Penangsang buat orang-orang pesisir yang lu sebut tadi itu pahlawan. Gitu. Karena kesatrianya. Nah, cuman buat orang-orang Demak tetap memberontak bahasanya. Balilo lah. Jadi tinggal temen-temen mau pilih yang mana itu terserah. Mau pakai yang orang pesisir pahlawan nggak masalah. Mau pakai yang Demak pemberontak ya nggak masalah. Itu kan sejarah. Itu sejarah. Sejarahnya begitu emang. Yang penting kan kita ambil nilai positifnya daripada masing-masing tokoh. Iya. Itu. Yang penting kita mengambil tekadnya apa yang perlu kita perlakukan dalam kehidupan kita. Ya Arya Penangsang tetap orang hebat, orang sakti. Dan ya alim juga. Cuman alim. Permasalahannya kan cuman di politik doang. Pinter kan. Iya permasalahan politik. Prahara. Pahlawan pemberontak kan politik itu. Nah iya. Itu doang permasalahan di situ. Kehidupan Arya Penangsang mah keren. Keren. Murid Sunan Kudus. Yang saya bingung cucunya kan, Raden Patah. Pasti keren. Yang saya bingung kan ada Pangeran Kanduruan kan gitu juga. Yang daripada Randu Sanga kan gitu, Mas. Yang tempatkan di Madura kan gitu. Cuman kan kagak dibahas. Kan aneh. Kenapa ibarat kata yang diincar Jaka Tingkir? Kan gitu kan pasti ada Pangeran Kanduruan di sana. Kejauhan ke Madura pakai nyebrang laut. Hah? Iya kan? Iya, pada saat itu seperti itu. Nyebrang. Bahkan peta 1811 aja yang dibuat oleh Inggris pada saat itu parah. Karena dia baru datang menguasai Jawa, baru datang untuk ke Jawa dan 1817 itu barulah ya kan dia menulis dengan seksama pada saat itu. Karena kan Inggris itu kan dengan suplai daripada Hindia Belanda. Ini gue nggak ngerti nih, maksudnya apaan nih? Nggak ada. Peta Jepang. Maksudnya peta Jepang pada saat itu yang dibuat oleh Inggris. Oh. Gitu. Udah mati nih rokok nih. Habis. Cincin tuh ganti-ganti mulu. Yoi.
biar kata Udah ya kok. Iya kawan-kawan, gue rasa apaan? no di TikTok mulu Udah biarin sih. botak Iya, gue rasa cerita tentang area Penangsang ya cuman segini. oke Karena tetap kita itu orang-orang Bodoh. yang bodoh. Jadi Jadi jongkok kebanyakan sok taunya. iya Buat temen-temen yang lebih tahu, tulis aja komentar. pasti saya Pasti kita like. iya like Dan itu juga menambah wawasan buat kita. pasti Sekian, bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum.